Oke, baik, kita mulai dari sini saja. Untuk rollernya, pelumasannya kita beda dengan produk lain. Biasanya menggunakan nepel mereka, pakai pompa. Nah, kalau kita tinggal dilepas klemnya saja, ini dilepas sealnya, tinggal dioles saja untuk grease-nya. Silakan mau pakai tangan, mau pakai kok silakan. Enggak pakai. Kalau mau pakai itu boleh silakan, karena ini tinggal buka bearing, langsung bearing nantinya. Oh, iya. Jadi tinggal nanti untuk toolnya lengkap ada di dalam box, di dalam sini. Ada obeng, ada tang, ada pompa grease, ada pompa oli dan lain-lain. Spare part, pisau cadangan, itu banyak, nanti bisa dicek saja. Kemudian ada buku manual booknya juga. Kemudian di sini ada setelan untuk rubber tracknya. Oke, nanti disesuaikan saja, betul. Jangan di sini, tapi mesti seimbang kanan kirinya nantinya. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke depan. Mohon maaf, nanti yang saya minta tadi kan ada nomor mesin, indikator jam, kemudian kalau nanti butuh nomor rangka, nomor rangka. Kalau nomor mesinnya ada di sini. Permisi, Pak. Nah, di sini nomor mesinnya yang nameplate hijau. Ya, nanti ini difotokan saja. Kemudian untuk oli dan air, setiap mau melakukan pekerjaan atau sudah pekerjaan, lebih baik dicek sebelum melakukan pekerjaan nantinya. Karena apa? Ini oli semuanya bawaan dari pabrik. Kalau mau dipakai dicek dulu, takutnya kurang. Iya. Tanya sedikit, Pak. Silakan, Pak. Kalau olinya ini yang kita dipakai ini oli berapa? Misalnya ada nitrat. Betul. Kalau nitrat. Kalau oli mesin standarnya SAE 40, Pak. Kalau hidrolik SAE 10, kemudian oli kardannya minimal SAE 90. Ukurannya berapa liter? Ukurannya kalau untuk mesin sekitar 6 sampai 8, tapi kita jangan patokan ke literan, Pak. Indikatornya saja, betul. Itu aja nantinya. Kemudian kalau oli hidrolik nanti adanya di sini. Kalau seandainya pun tidak bocor atau kemasukan air, nggak perlu diganti, ditambah saja. Kalau oli hidrolik. Hidrolik itu 90 lah. 10, Pak. 10. 90 itu Gardan. kardan, Pak. HST ya. Nanti. Ini kemudian untuk pemakaiannya sama lah, standar semua unit sama, Pak. Itu aja. Kemudian yang penting sih pelumasan. Kemudian kita beralih ke depan. Drum di sini ada stick drumnya, di oli saja. Nanti kalau nggak dikasih oli berisik. Untuk pelumasan lebih baik nantinya jangan pas tidak kerja. Kalau kita lagi kerja pun lagi senggang istirahat, lebih baik dilumasi juga. Jangan pas di rumah aja, nanti pas di rumah saja. Nah, itu yang ini. Karena Pak, pisau ini sekali kita ambil padi, pelumasan pasti hilang, Pak. Ya, ke bawah jerami gitu. Kemudian untuk setelan sisir, mohon maaf Pak, tangannya Pak. Jadi nanti setelannya ini masih terlalu jauh. Setelannya sekitar 2 jari amannya, Pak. Dari mata pisau ya? Dari kuku, Pak. Ya. Dari kuku sekitar 2 jari lah. Kalau mau lebih dekat sih lebih baik, tapi takutnya jaga-jaga, takutnya nyangkut, betul. Jadi nanti kalau terlalu jauh, banyak padi yang lolos nantinya. Apalagi yang rebah. Seperti itu. Setelannya di sini, Pak. Jadi setelan di sini. Ya, di sini dikendorkan. Ini Oh, ini. Ya, yang ini dikendorkan, betul. Kalau kita mau makin dekat, kita putar ke bawah. Tapi kalau kita mau jauh, kita putar ke atas. Jadi ini kan geser nanti. Kalau udah sesuai, baru kita kencangkan. Nah, ini ya. Betul. Betul, Pak, ini, Pak. Betul, sesuai kebutuhannya aja. Tapi sebelum setel ini, penbelnya dilepas dulu. Supaya ringan, nanti setelnya enak, gampang. Gitu. Kemudian di sini untuk setelan drum, kalau untuk pengukurannya, jadi ini kan ada sticknya, Pak ya. Kalau sticknya tegak lurus ke baket, jaraknya sekitar 2 atau 3 cm lah, minimal 3 cm. Jadi tangan kita ini biasanya patokannya tangan kita molos.
Kalau tangan kita nggak molos, berarti terlalu dekat. Akibatnya apa? Gabahnya hancur nanti. Jadi setelannya ada di sebelah kiri. Setelan Stick, betul. stick ini. Ya. Betul, Pak. Stick drum ini. Ini baut dua ini aja ini Pak. Dibuka aturannya. Betul. Dikendorin saja. Kendorkan Ke angkat ini ke atas atau ke bawah. ke atas atau ke bawah. Kemudian untuk setelan penbel semuanya sebelum pakai juga mesti dicek. Kemudian rantai ini ya, konveyor nantinya dicek juga. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendur. Kalau untuk setelan rantai konveyor ini ada di samping masing-masing setelannya. Ini juga kita dilengkapi dengan blower ya. Jadi kalau blower ini opsional. Nantinya pada waktu kerja mau dipakai atau tidak silakan. Ada tombol saklarnya di operator. Gitu. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Nah, di sini yang utamanya di sini ya, Pak ya. Di sini ada saklar aki. Kalau kita nggak pakai, kita off-kan. Off-kan itu ke depan. Jadi kalau mau pakai baru kita on-kan. Jadi jaga hal-hal kayak seperti konslet, kena air apa atau gimana. Jadi Biar enggak dosa dilepas betul, betul Pak. Kemudian di sini kita ada pengaman. Kalau seandainya Bapak ada pembersihan atau melakukan aktivitas di bawah kolong bucket ya, sini, ini dilepas saja pinnya. Jadi biar aman ini turun ke sini ngunci. Jadi takutnya ya pengaman hidroliknya Pak, takutnya hidroliknya ngelos. Ini ya betul, takutnya bahaya nantinya. Gitu. Kemudian untuk tendangan anginnya, setelannya di sini. Ini kita udah buka paling lebar, biasanya sih aman. Untuk gabah yang ada isinya nggak terbuang. Jadi kalau mau lebih kecil tendangannya tinggal diturunkan. Ini setelan ada kanan kiri nantinya. Kemudian untuk ayakan, setelan ayakannya di sini. Jadi nanti kalau bapak-bapak mau ayakannya lebih miring, berarti ini dinaikkan satu. Yang bawah saja, yang atas nggak usah, yang bawah saja. Itu harus kanan kiri. Jangan cuma sebelah kiri saja. Harus seimbang, betul. Kalau enggak, ini kan getar, Pak. Kalau nggak seimbang, patah nanti. Patah semua. Mungkin dari saya itu aja ya untuk pergantian oli, filter, dan lain-lain. Ada di bawah jok itu ada stikernya, Pak. Untuk pergantiannya. Jadi untuk oli mesin, untuk awal itu sekitar 50 jam. Kemudian di selanjutnya adalah 200 jam sampai selanjutnya untuk pergantiannya. Ada ininya, ada panduannya Pak di bawah jok itu. Nanya sedikit lagi. Silakan Pak. Kalau mesin jalan ya, andai kata di dalam operasinya itu mesin ada kendala, di kontrol ada ngasih tahu misalnya lampu. Oh gitu, ada Pak. Ada Pak, kita ada alarm. Soalnya begini, kalau kita tidak ada peringatan berarti kita jalan terus nggak tahu alatnya. Ada Kalau untuk alarm, ini hanya alarm yang standar saja Pak. Kalau sampai ke kerusakan mesin atau apa gitu, nggak sampai Pak. Paling alarm juga penuh, tampungan, ya mundur, mesin itu berarti kalau untuk oli, mesin, solar kita habis. cek dari stay. Operator Pak yang mesti tanggap. Jeli Nah, saya. betul. Jadi ada suara kok beda. Jangan dilanjutkan. Cek dulu. Nanti malah kemana-mana kan gitu. Karena apa? Sayang nantinya takutnya malah merugi. Karena apa? Ini